Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Muttaqin Permatapuri 2 yang insyaallah pada pagi hari ini semoga kita semua senantiasa dalam naungan rahmat, penjagaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga pagi ini kita semua mendapatkan bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Maka doa ini kata para ulama berlaku sampai hari kiamat. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, tapi doa ini untuk umatnya selama-lamanya. Apa syaratnya? Di antaranya adalah kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dengan izin Allah. Walaupun pagi hari ini sebenarnya terjadwal seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan dan Pak Haji Aziz, yang terjadwal adalah Ustadz Ihsan Abdul Rashid atau abi mertua kami. Qadarullah kemarin sore lepas asar abi dilarikan ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan jantung. Karena abi sudah hampir 1 atau 2 pekan ada keluhan di jantung. Setelah di EKG di rumah sakit, ternyata ada pelemahan otot jantung bagian depan. Jadi otot depannya lemah, tapi otot belakang jantungnya normal begitu. Itu yang membuat abi di waktu asar 2 pekan yang lalu seperti ngos-ngosan ke masjid, seperti kelelahan.
dan ternyata irama jantung dari ototnya tidak sama. Mohon doa dari jamaah. Hari ini dilakukan pemeriksaan endoskopi atau kateter, jadi akan dimasukkan kamera ke dalam jantung untuk dilihat sejauh mana tingkat penyumbatan di dalam pembuluh darahnya. Kalau sekiranya penyumbatannya lebih dari 50%, maka di antara solusi yang disampaikan oleh dokter adalah memasang ring. Tapi kalau tidak atau kurang dari 50%, bisa menggunakan obat-obatan dan metode herbal yang lain. Titip doa juga hadirin, abi umi saya juga di Mataram dalam kondisi kurang sehat. Kemudian kami juga, saya baru 2 pekan berarti ya, selesai dirawat di rumah sakit juga karena sakit. Mohon doanya jamaah sekalian, mungkin ada di antara jamaah juga yang sedang sakit dalam kondisi tidak sehat. Di pagi yang berkah ini kita doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakit kedua orang tua kita, Allah angkat penyakit guru-guru kita, Allah angkat penyakit dari jamaah Nurul Muttaqin mobil khususnya, dan siapapun di antara kita yang sedang dalam masalah atau ada musibah atau ada kesulitan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan jalan keluar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Amin amin ya rabbal alamin. Salam abi kami Ustaz Ihsan Abdul Rashid untuk seluruh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada pagi hari ini hingga waktu syuruk tiba, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Dia Raja, Engkau Anak Raja. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai. Pemirsa, seorang anak pelajar SMU nekat membakar rumahnya lantaran ibunya tidak memberikan uang jajan di sekolah. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, al-isyraq, mempersekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Aku yang ini dia dapat gini. Banyak anak durhaka sekarang. Ini ibunda mengalir darahnya dalam darah kalian. Dosa berzina bisa jadi di dunia dia nyaman, di akhirat dibalas. Tapi dosa meninggalkan orang tua, durhaka, dunia pasti dapat, akhirat pasti dapat. Kalau tak betul cakap saya ini, berdosalah saya. Berarti palsulah hadis yang saya sampaikan itu. Kalian jaga mak kalian, tiket kunci masuk surga. Ya. Saya beri judul Dia Raja, Engkau Anak Raja, menjadi pembuka dalam materi kita pagi ini tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita hadir di dunia ini ada sebabnya. Dan sebabnya itu adalah kedua orang tua kita. Adanya kita pada pagi hari ini di masjid yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah ini juga asbab
kedua orang tua kita. Bagaimana cara menyikapi kedua orang tua kita? Dalam hal ini kita sebagai seorang anak kepada mereka, jawabannya cuma satu: sayangi mereka sepenuh hati. Kecintaan kepada Allah adalah yang pertama. Kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang kedua. Bahkan di atas dirimu sendiri, kata Rasul. Bahkan di atas kedua orang tuamu. Bahkan di atas harta dan anak-anakmu. Ini nomor 2 Rasulullah. Ati'ullah, ati'ur Rasul. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Baru yang ketiga adalah kecintaan kita kepada kedua orang tua. Kenapa sih harus berbakti kepada orang tua? Klise pertanyaan seperti ini hadirin, tapi mendasar, ya. Sederhana pertanyaannya, tapi mendasar. Penting untuk kita ketahui bersama. Apa sih alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Kita simak tayangan berikut. Tak boleh. Mak tak boleh tinggal dengan aku. Abang pun tahu kan rumah saya kecil. Anak-anak pun ramai. Macam mana nak duduk dengan saya? Takkan nak sumpah tidur kat ruang tamu? Abang jelas jaga mak. Ini pun mak abang juga tau. Takkan tak boleh jaga mak? Cakap tak boleh lah. Kau bawa mak balik, senang-senang aku datang tengok. Tak boleh bang, saya pun sibuk kerja. Macam mana macam tu? Kalau susah-susah sangat macam ni, biar aku je lah jaga mak. Korang ni nama je anak jantan, tapi tak guna. Jangan risau mak. Mak tinggal dengan Tijah ya. Tijah janji, Tijah jaga mak. Ya. Mak nak minta maaf sebab banyak menyusahkan kamu. Mak, jangan cakap macam tu. Mak ingat tak macam mana mak susah payah dulu mak nak besarkan kami semua. Sekarang tanggungjawab Tijah jaga mak. Diri
jaga ibu bang. Mama sekarang bangun. Mama, nanti kami besar, mama yang jaga mama. Macam mana mau jadi dokter? Iya, ini jawabannya. Kenapa dalam Islam birrul walidain menempati posisi yang tinggi? Di ujung cerita ini, sang anak bicara dengan ibunya setelah pemakaman neneknya. Nanti Amin besar, Amin nak jaga mama macam mana mama jaga nenek. Nanti kalau saya sudah besar, saya akan menjaga ibu, menjaga mama sebagaimana mama merawat dan menjaga nenek. Puncak berbakti kita sama orang tua terlihat dari apa yang anak-anak kita lakukan kelak. Kata Nabi SAW, engkau berbakti kepada kedua orang tua, maka anakmu besok akan berbakti kepada dirimu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua tergolong anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tentang hal ini? Testimoni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu testimoni? Umpama ini minuman, kemudian minuman ini bertulis air minum wakaf. Kemudian misalkan saya adalah artis atau influencer yang banyak followernya. Saya bilang, baru kali ini saya minum air yang jernih, menyegarkan, dan ternyata ketika kita minum ada wakaf untuk umat. Maka pilihlah air minum wakaf Aksi Indonesia Dermawan, Global Wakaf, dan ACT. Itu namanya testimoni. Jadi pengakuan dari orang lain untuk memperkuat sebuah hal sehingga orang lain mengetahui keunggulannya. Dan tidak ada testimoni paling hebat kecuali testimoni siapa? Beliau, baginda tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sudah sampaikan, tidak ada bohongan. Kalau Nabi sampaikan, setiap perkataannya adalah wahyu Allah. Kalau Nabi sampaikan, jangankan ketika menjadi Nabi dan Rasul, sebelum menjadi Nabi Rasul pun, Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam digelari oleh orang-orang musyrik Mekah Al-Amin. Ucapannya, perbuatannya dapat dipercaya. Sudah pasti apa yang Nabi sampaikan ini benar. Apa yang Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, beliau sampaikan, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais walahu walidatun wa kana bihi bayad famuruhu falyastaghfir lakum. Inna khairat tabi'in, sesungguhnya tabi'in terbaik. Masya Allah, ini Nabi yang sampaikan, sesungguhnya tabi'in terbaik. Terbaik itu ada satu atau lebih? Hadirin, terbaik ada satu atau lebih? Satu, terbaik. Terbaik di kelas ini nilainya sempurna, jatuh kepada Muhammad Ibrahim misalkan. Terbaik. Nabi sampaikan, inna khairat tabi'in, sesungguhnya tabi'in terbaik.
Siapa tabi'in itu? Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ada tabi'in. Siapa tabi'in? Mereka yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang beriman kepada Allah tapi tidak berjumpa langsung dengan Nabi. Berjumpanya dengan siapa? Dengan sahabat. Berarti Nabi belum ketemu sama orang ini. Pun orang ini belum berjumpa dengan Rasulullah. Coba bagaimana dahsyatnya hadis ini. Ya, benarnya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sesuatu yang gaib, jauh di depan. Dan ini membuktikan bahwa perkataan Nabi dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang belum ketemu sama Nabi, dan Nabi pun belum berjumpa dengannya, tapi Nabi mengenalnya. Allahu Akbar. Biasanya orang terkenal itu kalau sudah ada, betul? Kenapa artis terkenal? Karena sudah ada. Nggak ada ceritanya orang yang belum ada terkenal, nggak ada. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk tabiin ini. Siapa dia? Rajulun, laki-laki, yuqalu lahu Uwais, namanya Uwais. Walahu walidatun, dia punya seorang ibu. Wa kana bihi bayad, badannya banyak warna putihnya, gatal mungkin. Ya, banyak apa sih, bercak-bercak putih kayak panu atau apa begitu. Banyak putihnya badannya, kata Rasulullah. Ya. Famuruhu falyastaghfir lakum. Kalau kamu ketemu sama dia, kata Nabi SAW, mintalah kepada dia ampunan kepada Allah untukmu. Jadi kalau ketemu Uwais, minta sama Uwais, Uwais, istighfarkan dong kepada Allah untuk saya. Itu bahasanya. Jadi kalau ketemu, mintakan ampun kepada Allah untukmu olehnya. Jadi doanya, kata-katanya, ucapannya sampai ke langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya dan pertanyaan kita semua, siapa Uwais ini? Kenapa menjadi tabi'in terbaik? Apakah dia penghafal Quran? Apakah dia penghafal hadis? Apakah dia orang kaya seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan? Apakah dia seperti Bilal bin Rabah? Apakah dia seperti Zubair bin Awam dan sebagainya? Ternyata tidak. Tidak sekaya Umar karena dia miskin. Dan tidak ada satupun riwayat hadis yang mengatakan beliau hafal Quran. Jadi hadis ini menjadi motivasi nih bagi kita yang belum hafal Quran. Ya, bahwa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah banyak cara. Kalau udah hafal Quran kemudian kayak Uwais makin cakep. Ya. Ternyata tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Uwais ini penghafal Quran. Lantas apa keistimewaan Uwais? Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan hadis ini kepada Umar bin Khattab, dan Umar diperintahkan sama Nabi, kalau kamu ketemu Uwais, minta ampun kepada Allah lewat dia. Mintakan ampunan. Coba sekali berumar, datang ke Uwais, disuruh sama Nabi, wahai Uwais, mintakan ampun untuk Allah, mintakan ampun ke Allah untuk saya, kata Umar. Subhanallah, Umar bin Khattab. Apa yang menjadi sebab Uwais begitu mulia? Saya pikir jamaah sudah pada tahu. Dan inilah tujuan majelis ta'lim, untuk saling mengingatkan. Kalau sudah tahu, saling mengingatkan. Kalau belum tahu, menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata riwayat? Beliau tinggal bersama ibunya, miskin, ibunya buta, sakit. Kemudian beliau punya kebiasaan selalu mengatakan iya kepada ibunya. Apapun yang diminta, dia akan mengatakan iya, tidak pernah mengatakan tidak, selama beliau masih bisa mengikhtiarkan. Suatu hari ibunya berkata, anakku, usia ibu mungkin tak lama lagi, tolong ikhtiarkan
agar ibu bisa pergi haji. Masya Allah. Mungkin selama ini permintaannya biasa Pak, dan mudah bagi Uwais. Tapi perkataan ibunya kali ini cukup berat dan menantang. Uwais diam, berpikir bagaimana caranya merealisasikan apa yang menjadi keinginan ibunya, yang ibunya mengatakan mungkin usianya tak lama lagi. Kalau kita sebagai Uwais punya orang tua dalam kondisi sudah sepuh, kemudian orang tua kita meminta sesuatu, apakah kita merespon seperti Uwais atau tidak? Kemudian beliau berpikir karena jarak dari Yaman ke Makkah itu jauhnya luar biasa, melewati padang tandus, panas dan sebagainya. Orang-orang biasanya kalau dari Yaman itu ke Makkah naik unta, lengkap dengan bekalnya. Sementara beliau miskin, gak punya unta. Jangankan unta, untuk memenuhi kehidupannya aja susah. Ini menjadi satu cambuk bagi kita hadirin, bagaimana sikap kepada orang tua dalam setiap keadaan. Justru ketika dalam keadaan sulit, kita berusaha melayani orang tua dengan baik, bisa jadi pintu kemudahan Allah buka. Bagaimana caranya Uwais? Akhirnya beliau membuat sebuah kandang di atas bukit. Kandang kambing di atas bukit. Orang-orang lihat, loh ngapain Uwais buat kandang kambing di atas bukit? Kemudian beliau beli seekor kambing. Kemudian setiap hari beliau bawa kambing itu naik ke atas. Kemudian besoknya dia bawa turun ke bawah. Terus setiap hari bolak-balik. Sambil digendong kambingnya itu. Ya. Kata orang-orang, gila nih orang, ngapain coba bawa-bawa kambing ke atas digendong, turun lagi, bawa lagi, turun lagi, terus tiap hari. Namanya tiap hari Pak, tuh kambing dikasih makan, lama-lama gemuk, lama-lama besar. Dan Uwais naik turun, lama-lama ototnya jadi. Nah ini menjadi satu pelajaran bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang benar, gak usah digubris perkataan orang apapun. Diam aja. Kita perlu belajar sesekali dari orang yang tunarungu, yang tidak bisa mendengar. Kalau orang berkata apapun tentang apa yang kita lakukan, selama yang kita lakukan benar di sisi Allah, sebagaimana nasihat Luqman Hakim, jalan saja. Karena kalau kita fokus mendengarkan perkataan orang, kita nggak akan jadi beramal. Sebagaimana Uwais, ya, fokus dengan apa yang dia lakukan. Dia nggak ngasih tahu orang karena bukan urusan orang lain. Ini urusan saya dengan Allah, urusan saya dengan ibu saya. Kemudian bolak-balik terus. Masya Allah, ternyata kenapa beliau melakukan seperti itu? Melatihnya berbulan-bulan. Ternyata yang menjadi tunggangan ibunya, ternyata yang menjadi tumpangan kendaraan ibunya bukan unta, tapi punggung Uwais sendiri. Punggung Uwais sendiri digendong Pak ibunya. Jalan kaki dari Yaman ke Mekah. Sampai di Mekah, tawaf, digendong terus. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah dan sebagainya. Uniknya, tidak ada doa, ucapan yang dibaca oleh Uwais kecuali Allahumma gfirli ummi. Ya Allah, ampuni dosa ibu saya. Didengar sama ibunya. Kenapa doanya itu aja? Kemudian Rabbana atina lagi, Allahumma gfirli ummi. Terus begitu. Selesai tawaf, ibunya nanya, wahai Uwais, kenapa doamu mintakan ampun untuk ibu saja, bagaimana dengan dirimu? Uwais menjawab, dengan diampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Ayah, jamaah, namanya ibu, gak bisa kecuali ada anak-anak. Jangankan di surga Pak,
Kita ke mall saja, atau kita mau kemana saja dengan keluarga, pasti ibu bilang, mana si fulan, ajak si fulan di mall besar, mewah, pengen belanja, karena saking sibuknya sampai anaknya lepas. Kan banyak tuh di TV tuh, di on the spot dan sebagainya, anaknya hilang. Itu ibu yang tadinya mau belanja udah kagak fokus lagi cari tuh anak. Kemana ini, dicari kemana-mana, diumumkan ke petugas dan sebagainya. Udah lupa tuh dengan pernak-pernik mall dan belanjaan. Maka ketika ketemu sang anak, dipeluk, dicium, dan dia katakan, aduh nah, jangan kemana-mana, udah dekat sama mama saja. Khawatirnya hilang. Bagaimana kelak di surga Allah? Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha, mereka pun ridha Allah. Ibu kita masuk surga, surga penuh dengan kenikmatan, tidak mungkin ibu kita mau sendiri. Dia akan tanya ke Allah, mana anak saya? Bisa jadi kita ke neraka, Pak, dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan dan belum bertaubat. Tapi karena ibu kita mencari sebab syafaat orang tua kita, kita bisa selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diselamatkan Allah dari neraka masuk surga digelari jahannamiyun, mantan penghuni neraka. Allahu akbar walillahil hamd. Begitu meninggal ibunya, Uwais tinggal sendiri dan sakit kulitnya perlahan sembuh. Tersisa 2 di belakang tengkuknya. Umar bin Khattab ke Yaman, ingin bertemu laki-laki yang Nabi sampaikan ini. Coba sekali berumar, Pak. Andai ada Nabi setelahku, kata Rasulullah, Umar yang pantas. Bahkan jasad Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam Rasulullah. Dakwah jahar, dakwah terang-terangan di Mekah itu karena Umar bin Khattab, dan masih banyak lagi keutamaan beliau yang lain. Sekali berumar, Pak, diminta sama Rasul, temui ini Uwais. Luar biasa. Berangkat ke Yaman, berpapasan dengan seorang laki-laki yang ada bekas putih di belakangnya. Kemudian beliau sampaikan hadis Nabi tadi, dan Umar bin Khattab meminta agar Uwais memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya. Ini pertanda apa, hadirin? Doa anak yang berbakti mustajab. Doa anak yang berbakti mustajab. Kita bisa menilai, Pak, bagaimana orang memperlakukan orang tuanya. Pak Haji Aziz, sebelum pandemi saya pernah khutbah di sini, Pak. Saya membahas tentang keutamaan ibu, kalau tidak salah. Selesai khutbah, ketika saya mau keluar pamit, ada bapak-bapak sampai, mungkin Pak Haji masih ingat, persis di sana. Ustaz, boleh bicara sebentar? Oh silakan ayahan, karena usianya mungkin seumur Pak Haji Aziz. Bagaimana ayahanda? Saya sampaikan, saya Bapak Fulan bin Fulan, baru kali ini saya mendengar khutbah dan langsung tertampar diri saya. Maksudnya ayahanda bagaimana? Ustaz, berdosakah saya? Kata beliau.
Saya punya ibu dan orang tua saya satu-satunya tinggal beliau. Terus saya menikah, dan setelah menikah istri saya mengatakan, jangan temui orang tuamu lagi, karena kamu adalah milikku sekarang. Masya Allah. Saya nggak bisa bertemu ibu saya setelah menikah. Sulit sekali, Ustaz. Apakah jauh, Pak? Enggak. Sekitar sini juga. Saya pikir mungkin kayak saya di Lombok begitu. Sekitar sini juga, mungkin Jabodetabek. Bahkan saya mentransfer sejumlah uang untuk ibu saya, ditahu sama istri saya. Puncaknya, Ustaz, ibu saya sakit parah dan sepertinya umurnya nggak lama. Apa kata istri saya? Berani keluar rumah jenguk ibu, awas. Coba, Pak. Bahkan di detik-detik sakaratul maut saya tidak bisa menemaninya. Yang lebih parah, ibunya udah ditanam, Pak. Jasadnya sudah dikubur, dimakamkan. Apa yang terjadi? Istri saya pikir luluh hatinya. Ternyata tidak sama sekali. Bahkan saya pun dilarang menghadiri pemakamannya. Ustaz, apakah salah kalau saya menceraikannya? Saya bilang, Bapak, lambat. Harusnya lebih awal, Pak. Apakah saya berdosa, Ustaz, kepada ibu saya? Teruslah minta ampun kepada Allah dan doakan dia. Perkara yang ringan, perkara yang sederhana, perkara yang mendasar, tapi kadang-kadang sebagai orang beriman berat. Apalagi sudah menikah, ada istri, ada anak. Bagaimana kita sebagai laki-laki tetap milik orang tua kita. Anta wa maluka li abi. Kamu, hartamu punya bapakmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ibu. Allahu akbar walillahil hamd. Karena itu kata Ustaz Ihsan Pak Ajis, orang yang di rumahnya ada orang tua, itu rumah yang paling baik di sisi Allah. Saya ulangi, orang yang di dalam rumahnya ada orang tuanya, maka itu rumah yang paling baik di muka bumi. Kenapa? Dia bisa sepenuhnya berbakti kepada orang tuanya. Makanya saya cemburu dengan adik saya 2 orang, Pak Ajis. Satu laki, satu perempuan, Yasmin dan Rijal. Kuliahnya di Mataram, setiap saat ketemu orang tua saya. Saya cemburu. Akibat pandemi ini, jangankan pengajian taklim, saya pulang ketemu orang tua saja belum berani. Tapi saya masih punya mertua. Dan mertua adalah orang tua saya juga. Semoga pandemi ini segera berakhir. Dan kita yang masih punya orang tua, atau bahkan ayahanda sebagai orang tua, bisa segera bertemu dengan anak cucu segera. Tapi kan ada Zoom, Ustaz, ada video call WhatsApp, ya. Itu bagian dari cara, tapi bertemu langsung jauh lebih berkah. Allahu akbar walillahil hamd. Semoga Allah jadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin.
Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, digelari turjumul Quran. Usia masih sangat muda beliau, tapi paling paham tentang Al-Quran dan seluk-beluknya. Makanya gelarnya turjumul Quran, orang yang paling pintar dalam tafsir Quran. Jadi kalau ada sahabat ingin bertanya tentang Quran, tidak bertemu Rasul, bertemunya Ibnu Abbas, dan Nabi benarkan itu. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Di dalam Quran ada 3 perintah. Tidak akan sempurna dan diterima 3 perintah ini sampai kita mengamalkan 3 penyertanya. Tidak diterima 3 amal ini sebelum kita mengamalkan 3 amal penyertanya. Yang pertama, sholat tidak akan diterima sampai membayar zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Perintah salat selalu berdempetan dan dikaitkan Allah dengan zakat. Artinya salat kita tidak diterima oleh Allah sebelum kita berzakat. Karena dua-duanya rukun Islam. Yang kedua, taat kita kepada Allah tidak diterima sampai taat kepada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Karena ketaatan kepada Allah harus mencontoh ketaatan Rasul, dan kita mencintai Rasul. Nggak boleh sembarangan ke Allah mah. Sholat maghrib 5 rakaat, sholat subuh 3 rakaat, nggak bisa. Karena Nabi nggak ajarin. Ya, maka diterimanya taat kepada Allah kalau benar kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga kata Ibnu Abbas, syukur kita kepada Allah tidak akan diterima sampai kita bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepadaku kamu kembali. Jadi benar kita dalam bersyukur kepada Allah terlihat bagaimana cara kita bersyukur kepada kedua orang tua. Karena kata para ulama, kita ini bahkan banyak nikmat Allah tercurah kepada kita, itu hampir sebagian besar karena orang tua kita. Ya. Kita ini cuma numpang, Pak. Numpang orang tua. Dan sampai kapanpun kita akan menumpang dengan orang tua. Yang pertama, kita menumpang sebelum kita ada. Loh, bagaimana bisa? Ya, kita menumpang pada tulang sulbi ayah kita, sperma itu. Sperma dihasilkan dari tulang sulbi, tulang belakang. Numpang dengan ayah. Yang kedua, kita numpang di rahim ibu kita. Ketika sperma berjumpa ovum, dia menjadi janin, melekat di rahim. Kita menumpang di perut ibu kita, Pak. Berapa lama menumpang? 3 hari? Enggak. Seminggu? Enggak. 9 bulan 10 hari. Mohon maaf lahir batin, Bapak, kalau saya sampaikan hadis, kalau ada orang numpang tinggal di rumah kita atau bermalam, itu dalam hadis itu gimana tuh? Berapa hari orang itu boleh menumpang gratis cuma-cuma di rumah kita? Berapa hari, Pak? Berapa hari? 3 hari. Misalkan Ustadz main ke rumahnya adik, saya nginep ya di rumahnya. Oh boleh Ustadz, silakan. Itu 3 hari, Pak, gratis dan full service. Tuan rumah boleh memberikan yang terbaik buat tamunya. Tapi sudah lewat 3 hari kata Rasul, urusanmu kata Rasul. Maksudnya apa? Kamu mau servis lanjut atau kamu minta tagihan itu boleh. Misalkan hari keempat, Ustadz maaf ya ini sudah hari keempat, ini list bondnya, makannya, wifi-nya, airnya, listriknya. Boleh itu. Boleh, Pak. Boleh. Itu aturan. Mau Bapak ikhlaskan, mangga jadi sedekah. Mau Bapak minta, itu haknya kata Rasul.
Coba orang tinggal di rumah kita bermalam 3 hari full service Pak. Setelah itu tuan rumah berhak bayar, minta bayaran. Kita tinggal menumpang di perut ibu kita bukan 3 hari, 9 bulan. Bagaimana terus? Wajar kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ummuk, abuk. Ibu, bapak. 9 bulan. Dan orang tua kita, ibu kita gara-gara dalam kandungan, payah, wahnan ala wahnin. Lemah yang payah yang bertambah-tambah. Kenapa? Semakin hari semakin besar. Ayo Pak, mohon maaf lahir batin. Berapa berat bayi dalam kandungan ibu? Dalam kandungan istri kita? Ya taruhlah misalkan 4-5 kilo. Ayo sok mangga laki-laki coba tes bagaimana merasakan membawa kandungan seberat itu, ikat tabung LPG itu Pak. Yang melon tuh 5 kilo. Ayo sok mangga. Boleh Pak Ajis besok di simulasi deh. Bagi jamaah Nurul Muttaqin, bapak-bapak yang mau ke masjid, tolong ikat tabung melon itu pakai kain. Ayo sok gimana jalannya? Ayo. Sholatnya gimana? Rukunya tuh. Ayo. Sujud payah luar biasa. Tapi seorang ibu, aduh ya Allah, 9 bulan. Aduh. Gak kebayang, tidur telentang, tidur nyamping, sesak, tengkurap, gak mungkin. Ya Allah ya Rabb. Sudah 9 bulan dalam perut ibu kita. Yang ketiga numpang. Numpang di mana? Numpang di rumah orang tua. Berapa tahun? Beda-beda orang, beda-beda. Ada yang seumur hidup di rumah orang tua, sampai punya anak cucu rumah orang tuanya juga. Bayangin itu, saking cinta sama orang tua tuh. Dan yang keempat, yang paling pokok, yang paling tinggi, kita numpang. Numpang apa? Numpang doa. Ini doa kita nggak nyampe langit Pak, kalau nggak ada doa orang tua. Ibarat kata orang tua kita itu forader, dia buka jalan. Nggak mungkin ditolak di langit doa orang tua itu. Makanya kenapa saya bahas ini Pak Gayung bersalut, Abi lagi sakit, Abi mertua, Abi umi saya juga dalam keadaan kurang sehat di Lombok, saya baru sembuh. Dan saya kemarin baca di Instagram postingan Dhanil Anzar Simanjuntak. Tumben tidak membahas politik, tidak membahas apapun, tulisannya menarik. Beruntunglah mereka-mereka yang masih memperoleh kesempatan mendapatkan doa dari ibu. Doa yang mampu mengguncang arsy, doa yang didasari oleh cinta kasih sejati. Allahu Akbar. Karena itu ada seorang habaib pernah bilang, jangan kamu minta doa sama Habib, jangan kamu minta doa sama ustadz, jangan kamu minta doa sama orang lain selama di rumah masih ada ibu. Datang ke dia. Kalau bahasa abi saya di Lombok, jimat yang harus dipegang itu doa orang tua. Padahal jimat dalam Islam dekat dengan syirik. Tapi jimat yang halal kata abi saya, ridho orang tuamu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, duduknya kita di masjid subuh ini sampai syuruk. Udah masuk syuruk belum? Udah ya? Sudah lewat 25, 35, pas 10 menit. Duduknya kita di masjid ini ayahanda, berjamaah subuhnya tadi kita semua bohong, kecuali pasti karena doa orang tua. Makanya punten, mohon maaf, jangan pernah merasa lebih baik, jangan pernah merasa soleh, jangan pernah merasa saya paham. Kita bisa dipahamkan oleh Allah karena waktu dalam kandungan orang tua kita, ibu kita mengatakan, Rabbi habli minas sholihin. Doa orang tua ke langit. Kita bisa paham agama sekarang
kita bisa mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang, kita bisa saling menjaga ukhuwah walau dalam keadaan pandemi seperti ini, pasti karena doa orang tua kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara buah kesolehan itu adalah ini. Ya, video ini viral Pak. Kemarin seorang anak namanya Bagas mengazankan jasad ibunya. Bapaknya sudah tidak ada. Dia 3 saudara, adiknya perempuan, semua masih kecil-kecil. Dan di dalam keranda itu jenazah ibunya, dengan pakaian yang rapi, dengan suara lantang indah. Dia kumandangkan azan terakhir untuk ibunya. Hadiah terbaik, terindah kepada ibunya yang sudah wafat. Tidak ada tangisan Pak, tegar sekali anak ini. Yang nangis justru yang ngerekam, yang hadir bapak-bapak ibu, dia tegar aja. Seakan-akan dia ikhlas dan dia paham bahwa ibunya sedang menuju kehidupan yang lebih indah lagi. Apa buktinya? Anaknya, waladun soleh yada'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pemaparan yang singkat ini, kita sadar bahwa investasi itu banyak macamnya. Ada yang bersifat materi, ada yang bersifat non materi. Yang materi sifatnya semu Pak, sementara. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang materi sifatnya sementara, di antara yang kekal, investasi yang jangka panjang, bahkan sampai akhirat, adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka semoga seluruh jamaah Masjid Nurul Muttaqin Allah berikan kesempatan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jika ada kesulitan, ada masalah dalam hidup, lagi sakit mungkin, atau lagi dalam keadaan yang berat, di antara pesan ulama adalah perbaiki hubunganmu dengan orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih pada jamaah yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai pertemuan kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai anak yang saleh, berbakti kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah jemaah kita pada hari ini, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Arfi. Juga kami jemaah mengirim salam kepada Ustaz Ihsan. Semoga Ustaz Ihsan segera diberi kesembuhan. Demikian, marilah kita mengatakan di rukun masjid. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya mulai, insyaallah untuk santunan anak yatim, insyaallah akan dilaksanakan pada hari Jumat depan, tanggal 27.
bagi jemaah yang masih mau ikutan ikut zakat anak yatim, kami masih menerimanya. Bisa diserahkan kepada kami atau dengan petugas. Bahwa pada hari ini telah terkumpul dana anak yatim sebesar 47.616.000 sekian kalau saya lupa. Jadi bagi yang masih mau berinfak, persilakan. Insyaallah hari Jumat datang akan datang. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi